Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pradana Eka Prameswari dengan NIM 19.15106 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas proyek basis data dengan studi kasusnya klinik, lokasinya klinik depan rumah. Permasalahannya itu yang pertama ada data yang disimpan di klinik masih berjalan manual, sedangkan kebutuhan data pasien rawat jalan, rekam medis pasien, serta dokter yang menangani tiap pasien itu meningkat. Yang kedua, ada sistem yang dijalankan belum sepenuhnya membantu pekerjaan. Yang ketiga, ada identifikasi data. Ada 5 entitas. Yang pertama ada entitas pasien, atributnya ID pasien, nama pasien, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, dan golongan darah. Yang kedua ada entitas dokter dengan atribut ID dokter, nama dokter, alamat, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Yang ketiga ada entitas pembayaran dengan atributnya ID pembayaran, ID pasien, ID obat, jumlah, dan total. Yang keempat ada entitas obat dengan atributnya ID obat, nama obat, stok obat, dan harga. Yang terakhir ada entitas periksa dengan atributnya ID pemeriksaan, ID pasien, ID dokter, dan keluhan. Di sini contoh isian data di entitas pasien, entitas dokter, pembayaran, entitas periksa, dan entitas obat. Di sini adalah ARD-nya, yang dimana dokter periksa pasien, kardinalitas minimumnya 1 dan maksimumnya many. Jadi satu dokter atau banyak dokter dapat memeriksa satu pasien atau banyaknya pasien, dan sebaliknya satu pasien atau banyaknya pasien dapat diperiksa oleh satu dokter atau banyaknya dokter. Di sini itu menggunakan partisipasi total. Lanjut ada penambahan relasi diperiksa, yaitu ID pemeriksaan, ID pasien, ID dokter, dan keluhan. Yang sekarang ada pasien terima pembayaran, kardinalitas minimumnya 1 dan maksimumnya 1, yang dimana hanya satu pasien yang dapat menerima satu pembayaran, dan satu pembayaran dapat diterima oleh satu pasien saja. Di sini ada penambahan relasi diterima, yaitu ada ID obat, nama obat, stok obat, dan harga. Di sini skema relasi setelah relasi penambahan itu di sini kita masukkan entitas periksa dan entitas obat. Di sini ada entitas pasien menghubungkan pembayaran, ID pasien sebagai primary key dan ID pasien sebagai friend key. Lanjut ada pasien menghubungkan periksa, ID pasiennya primary key dan ID pasiennya friend key. Lalu ada obat ke pembayaran, ID obatnya itu primary key dan ID obatnya friend key. Lanjut ada ID dokter ke periksa dengan ID dokter primary key dan ID dokternya friend key. Setelah itu di sini ada perintah DDL, yaitu ada create table biasa dan yang menggunakan primary key dan foreign key. Lalu ada alter. Di table-nya di sini ada satu create table obat, dokter, pasien. Lanjut di sini yang menggunakan primary key dan foreign key. Primary key-nya diperiksa, foreign key-nya itu ID pasien dan dokter. Lalu di sini juga ID pembayarannya menggunakan primary key dan foreign key-nya itu ID pasien dan ID obat. Lanjut alter itu untuk mengubah suatu karakter. Jadi di entitas obat ini sebelumnya nama stok obat itu yaitu stok, yang sekarang kita mengubah menjadi namanya menjadi stok obat integer 25. Setelah berhasil di entitas obat ini yang tadinya namanya stok berubah menjadi stok obat, dan di sini juga berubah integernya menjadi 25. Lanjut ada perintah DML, ada insert, update, dan delete. Insert ini untuk membuat table dengan cara memasukkan data yang diinginkan. Di sini ada insert pasien, ada ID, nama, jenis kelamin, dokter ada ID dan nama, obat juga ada ID sama jenis obatnya. Lanjut update, ini mengupdate dari yang awalnya stoknya 10 berubah menjadi 20 setelah diupdate. Di sini contohnya menggunakan
ID obat 114 yaitu OBH menjadi 15. Di sini ada delete untuk mendelete ID pembayaran yaitu 774. Lalu di sini ada select untuk menampilkan data, ada select pasien, dokter, obat, periksa, dan pembayaran. Lalu ada where yang dimana ini kan select untuk menampilkan data dengan ID dokternya itu 203. Jadi hanya ID dokter 203 yang dapat kita tampilkan. Lanjut ada where like juga, sama menampilkan data, bedanya dia memakai like, memakai persen A persen, yang dimana kita menampilkan nama obat, yang dimana nama obatnya itu harus ada huruf A-nya, seperti ini ada amoxicillin dan diapet. Lanjut ada order by. Yang pertama ini order by ini yang pertama untuk mengurutkan nominal dari terkecil hingga terbesar di total. Di sini 10.000 ke 40.000. Yang kedua dari terbesar ke terkecil. Di total ada 40.000, terkecilnya 10.000. Lalu ada agregasi, ada count. Count ini untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka. Jadi count-nya ini kita memeriksa dari entitas periksa dengan ID periksanya 773, yaitu kita memeriksa keluhan. Di sini kita mendapat hanya satu keluhan saja. Lalu ada sum, ini adalah menghitung semua total di pembayaran. Total ini itu ada 80.000. Langsung ada average, ini rata-rata obatnya. Di pembayaran ada 20.000. Minimumnya ini adalah harga termurah di pembayaran itu ada 10.000, yaitu maksimumnya juga harga termahal yaitu 40.000 di entitas pembayaran. Lalu ada inner join dan left join. Setelah itu ada group by. Group by ini digunakan untuk menampilkan atau memilih sekumpulan data berdasarkan kelompok data tertentu. Jadi di sini kita menggunakan harga, kita mengkelompokkan suatu harga yang kita namakan minimum harga. Di sini ada 5.000 sampai 25.000. Menggunakan grup B dari entitas obat. Lanjut ada subquery, yang dimana ini kita menampilkan juga karena menggunakan select. Kita menampilkan dari entitas obat yang dimana ID obatnya itu harganya lebih dari 15.000. Jadi yang harganya kurang dari 15.000 tidak dapat ditampilkan karena dia di sini mintanya lebih dari 15.000 harganya. Jadi dia hanya menampilkan harga 20.000, 25.000 gitu. Lalu di sini ada trigger. Triggernya ini dengan codingannya ada, kita di sini triggernya di pembayaran. Barang keluar di table pembayaran. Dengan codingannya begin, update obat set, stok obat, new jumlah, where ID obat, new ID obat, end. Di sini kondisi awal pembayaran. Lanjut kita mengisi table pembayaran. Kita menggunakan ID obat 112. Kita ambil stoknya 2, totalnya 40.000. Di sini sudah terinput. Sekarang kita awal table obat, stok obatnya itu di ID obat 112 itu awalnya 22, karena setelah kita beli atau kita input stoknya berubah menjadi 20. Sekarang
Saya akan menjelaskan interface sederhana untuk menampilkan solusi atas permasalahannya. Di sini ada data pasien, data dokter, data periksa, dan data obat. Data pasien ini kita menggunakan mengurutkan dari data terkecil order by. ID-nya di semua entitas ini ID-nya kita menggunakan order by karena mengurutkan dari angka terkecil hingga terbesar gitu. Di sini kita bisa nge-create data atau menambahkan data. Jenis namanya apa? Nah, di sini dia termasuk diletakkan di bagian bawah. Kenapa? Karena ID-nya itu angkanya terbesar. Jadi kalau terbesar tuh letaknya di paling bawah. Terus kita bisa edit ini gitu. Bisa ya. Lanjut, di sini juga bisa delete. Nah, sukses. Lanjut ada data dokter. Bisa nge-create juga seperti tadi. Nah, di sini dia diletakkannya paling atas. Kenapa? Karena angkanya itu yang kecil, gitu. Makanya dia letaknya paling atas. Di sini kita juga bisa mengedit atau mengupdate. Contohnya kita klik di sini, jadi ini. Nah, ini berubah. Dan jenis lainnya itu berubah. Lalu kita bisa delete juga. Di sini ada data periksa yang dimana kita menggunakan yang dimana ID pasien dan ID dokter itu foreign key. Jadi ID pasien dan ID dokter yang sudah input di sini, ketika kita menambahkan data periksa dan tidak sesuai dengan ID yang ada di sini itu dia nggak bisa nge-create data periksanya gitu. Contohnya sini. Sini ada periksanya. Nah, di sini bisa ID periksa 221, ID pasiennya 551 seperti yang tadi, dan ID dokternya 205. Di sini keluarnya mual. Di sini kita bisa edit juga seperti mual pusing. Atau enggak kita ganti panas. Lanjut kita bisa delete. Nah, terakhir kita ke data obat. Di data obat ini kita menggunakan trigger yang dimana trigger ini dari stok obatnya segini, karena sudah dibeli jadi stok obat itu berkurang gitu. Jadi dapat melihat stok obat berkurangnya. Di sini kita beli obat, edit bayarannya, edit pasien, edit obatnya adalah 1, 3, jumlahnya 2 kalau 10.000. Nah, di sini ID obatnya ID pembayarannya 567. Kita menggunakan ID obatnya 113 yaitu dapat jumlahnya 2, yang tadinya stoknya 10 berubah menjadi 8 karena sudah terbeli. Di sini juga kita dapat mengupdate kembali menjadi 10. Nah, terus kita bisa menambahkan obat juga. Stok obatnya 12.
Oke, harganya. Nah, paracetamol stok obat tubuh 3 dengan harga 50.000 dan kita juga bisa mendelete. Nah, sini. Jadi sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.